Gadis ini diculik oleh seorang pemuda bodoh. Saat menghentikan mobil, gadis itu langsung berlari ke wanita tua di pinggir jalan untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, wanita tua itu mengira dia adalah saudara perempuannya. Itu sebabnya ternyata seperti ini. Dia membawa pulang gadis itu. Apakah ini tempat orang tinggal? Tiba-tiba seorang gadis kecil bangun dan berkata dia lapar. Dia memberinya sosis dan juga memberikannya kepada Cho-hee. Cho-hee tidak sembarangan memakan makanan orang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa selain menyalakan lampu dan padam. Cho-hee bertanya pada gadis yang duduk di sebelahnya apakah dia juga diculik. Dia tidak peduli dengan Cho-hee. Cho-hee bertanya apakah dia punya telepon di sini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan membawa uang besok. Sampai saat itu, dia bisa membawanya bersamamu. Bagaimana dengan kakak laki-lakimu? Apa, kenapa mereka satu grup? Tiba-tiba dia membuka pintu dan mematikan lampu. Mungkinkah dia baru saja mendengar percakapan antara kedua gadis itu? Untungnya, dia tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring dan tidur. Gadis lain juga memeluknya dengan erat, meletakkan kakinya di atasnya dan tertidur. Cho-hee tidak bisa tidur. Begitu dia membuka mata, hari sudah pagi. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya, untungnya tidak apa-apa. Melihat pintu yang terbuka, Cho-hee dengan lembut berjalan ke pintu depan. Pemuda bodoh itu sepertinya tidak melakukan apapun padanya. Dia mengguncang bayi yang lain dan bertanya apakah dia adalah saudara perempuannya yang sebenarnya. Gadis kecil mengangguk. Cho-hee dengan cepat bertanya padanya, apakah dia orang yang baik? Gadis kecil itu tidak menjawab tetapi berlari keluar. Cho-hee juga mencoba mengikutinya keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja mendapat pesan. Kaki tangannya menyuruhnya untuk mengunci Cho-hee di rumah dan pergi bekerja. Tapi adiknya juga di rumah, bagaimana dia bisa mengunci pintu? Jadi, Cho-hee dibawa ke tempat kerja mereka. Pekerjaan mereka dikatakan membersihkan, tetapi pada kenyataannya, mereka membuang mayat untuk para gangster. Cho-hee sangat ketakutan ketika melihatnya, tetapi dia tidak berani berteriak, juga tidak berani melarikan diri. Takut orang berikutnya yang terbawa adalah dia. Pertanyaannya hanya bisa ditanyakan kapan ayahnya akan datang menjemput mereka. Seorang paman berkata bahwa ayahnya tidak akan datang hari ini. Cho-hee sangat kecewa. Pada saat ini, pemuda itu masuk dengan hati-hati menutupi noda darah di depan Cho-hee. Mereka bahkan membawa Cho-hee ke tempat mayat dikuburkan. Sangat menakutkan. Tetapi untuk bertahan hidup Cho-hee mencoba bekerja. Ketika mereka melihat Cho-hee seperti itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hanya saja dia tidak tahu bahwa ayahnya tidak pernah membawa uang tebusan, jadi tuan mereka berencana untuk menjualnya kepada pedagang itu. Pemuda bodoh sepertinya tidak menginginkan itu. Di malam hari, dia mengeluarkan ponselnya dan meminta Cho-hee untuk menyalin kata-kata di dalamnya. Apakah yang di atas tahu bahwa ayah Cho-hee mengambil 200 juta won untuk menebusnya? Cho-hee diculik. Karena dia ingin tidak disakiti, dia berusaha menyenangkan para penculik. Dia bahkan secara pribadi menulis catatan tebusan untuk ayahnya. Ketika saudara perempuan penculik melihat tulisan Cho-hee, dia menggambarnya. Cho-hee segera menyuruhnya menggambar di atas kertas, atau dia akan dimarahi oleh bocah itu. Untungnya, pemuda bodoh itu tidak marah. Karena dia ingin hidup tapi sangat sulit. Lalu dia tidak senang. Cho-hee memperbaiki meja, lalu mengajari saudari itu melipat pakaian dan membersihkan rumah. Pada saat dia berbalik untuk melihatnya, dia membeku selama 8 detik. Cho-hee juga mengajari adik perempuannya untuk menunggu orang dewasa makan saat dia makan. Melihat semua hal yang dilakukan Cho-hee, dia sepertinya kehilangan semua pertahanannya melawannya. Pada malam hari, Cho-hee menyelinap ke tempat dia akan mencuri teleponnya untuk melaporkannya ke polisi. Tetapi karena stres, dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Dia bangun kaget. Kali ini selesai. Cho-hee buru-buru mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kamar mandi. Dia setuju. Tapi melihat toilet yang gelap gulita, dia merasa sedikit takut. Jadi dia membawa Cho-hee ke pintu kamar mandi. Dia terus menyuruhnya untuk tidak pergi. Dia tahu dia takut jadi dia berdiri di luar bertepuk tangan. Hari demi hari, ayah Cho-hee masih belum melihatnya membawa uang tebusan. Melihat Cho-hee begitu jinak, dia sepertinya menganggapnya sebagai keluarganya. Akhirnya, ada kabar dari pihak ayahnya. Mereka setuju untuk membayar uang tebusan, hanya harus melihat apakah Cho-hee masih hidup.
Mereka pergi untuk mengambil gambar untuknya tetapi dia terus tersenyum. Diingatkan oleh mereka, dia akhirnya berhasil membuat pose penculikan, dan menulis namanya sendiri di atasnya. Paman dan pemuda itu berdiskusi satu sama lain, besok paman ini akan pergi mengambil uang. Tunggu sampai setelah jam 12, jika paman tidak ada, dia akan membawa Cho-hee untuk dijual ke pedagang. Keesokan harinya, paman mendapat uang tebusan seperti yang dijanjikan. Hanya saja ketika dia panik dan melarikan diri, dia tidak sengaja jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. Ini sudah jam 12, dia menyuruh Cho-hee untuk memakaikan pakaiannya dan membawanya ke para pedagang. Dia akan pergi ketika Cho-hee bertanya apakah ayahnya telah memberi mereka uang tebusan. Dia menggelengkan kepalanya. Para pedagang memberinya minuman yang tidak diketahui. Dia melihat ke belakang sejenak dan kemudian pergi. Cho-hee sangat ingin pulang bersamanya. Dia tidak tahu di mana dia akan dijual. Tapi tidak tahunya, saat ini dia sudah berganti pakaian rapi, langsung naik sepeda mengejar mobil pedagang itu. Melihat Cho-hee di dalam mobil, dia langsung merampok mobil pedagang itu, lalu melaju seperti orang gila di jalan. Setelah mencapai kota dan memastikan itu aman, dia membuka pintu mobil untuk membawa Cho-hee kembali. Dia memiliki sedikit dendam terhadapnya, tetapi dia masih mengendarai sepedanya dan pulang bersamanya. Sepanjang jalan, Cho-hee terus muntah. Mungkin air yang diberikan pedagang untuk diminumnya beracun. Baru sampai di rumah, dia pergi membeli obat untuknya. Dalam kepanikannya, dia lupa mengunci pintu. Cho-hee menipu adiknya dengan mengatakan dia ingin bermain petak umpet. Adik perempuan itu memejamkan matanya, Cho-hee langsung berlari keluar. Dia melihat seorang paman, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diculik, memintanya untuk membawanya ke kantor polisi. Pamannya bilang dia polisi, tapi penampilannya sangat menakutkan. Dia tidak ingin diculik lagi, jadi dia terus berlari untuk hidupnya. Dia tersesat dan tidak cukup hati-hati untuk jatuh tertelungkup. Pada saat dia tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia muncul. Dia sangat marah, tetapi ketika dia melihat luka di kakinya, dia sangat sedih. Cho-hee hendak meraih tangannya dan melihatnya merajuk seperti anak kecil. Dia terus menariknya, akhirnya dia sepertinya tidak lagi marah. Tapi dia tidak tahu bahwa paman barusan adalah seorang polisi sejati. Dia bahkan memanggil rekan-rekannya kepadaku. Polisi datang ke sini, dan Cho-hee pergi ke toilet. Dia ingin bersembunyi tetapi adik perempuannya pergi mencari Cho-hee untuk bermain petak umpet. Kali ini, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dua orang tiba-tiba mulai berkelahi. Dia tidak cukup hati-hati untuk membuat polisi pingsan. Dia sangat takut. Cho-hee mengambil sekop dan berjalan mendekat. Ketika dia mengubur mayatnya, dia masih sangat ketakutan. Cho-hee berdiri di sampingnya bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Seperti hari dia pergi ke kamar mandi di tengah malam. Hari berikutnya dia tidak mengatakan apa-apa selain membantunya membersihkan semuanya. Dia akan membawa pulang Cho-hee. Dalam perjalanan, dia tidur lebih nyenyak daripada gadis kecil itu, seolah-olah dia menganggapnya sebagai anggota keluarganya. Akhirnya melihat sekolah Cho-hee. Gadis itu memanggil gurunya, berniat untuk segera berlari ke sana karena takut dia akan menyesalinya. Tapi dia tidak ingin melepaskannya seolah-olah dia tidak ingin meninggalkannya. Tapi Cho-hee masih mencoba menarik tangannya dan berlari ke arah guru. Dia berdiri di sana dengan tercengang menatapnya. Guru bertanya pada Cho-hee siapa dia. Cho-hee dengan lembut memberitahu guru bahwa dialah yang menculiknya. Guru itu langsung berhenti bekerja, dia kaget dan lari menyelamatkan diri. Mungkin dia tidak mengerti mengapa kebaikan diperlakukan seperti ini. Dia benar-benar paling terluka adalah rompi itu. Orang tua Cho-hee akhirnya lari. Tapi entah kenapa dia tidak bisa menghibur. Jika adik laki-lakinya diculik, mereka akan membayar uang tebusan sekarang.